Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, saya Faradila Ilham bersama rekan saya Adelia dan Siriu. Kami akan mempresentasikan proposal proyek kami yang berjudul Pendeteksi Kebocoran Gas Berbasis IoT menggunakan ESP32 dan sensor MQ2. Slide selanjutnya yaitu latar belakang. Kita tahu bahwa gas seperti LPG, metana, dan hidrogen banyak digunakan di dapur dan industri. Tapi, gas ini sangat mudah terbakar, sehingga kalau terjadi kebocoran tanpa diketahui, bisa berujung pada kebakaran dan ledakan. Disinilah teknologi IoT berperan. Kita bisa menciptakan alat yang bukan hanya sekedar mendeteksi gas, tapi juga langsung memberi peringatan ke pengguna lewat internet, seperti Telegram. Untuk slide yang selanjutnya, itu ada slide yang rumusan masalah. Nah, di sini kita akan membahas 3 hal utama yang ingin kami bahas. Yang pertama, itu bagaimana cara merancang alat deteksi kebocoran gas menggunakan ESP32 dan sensor MQ2. Yang kedua, bagaimana sistem bisa mengirim peringatan otomatis ke HP. Yang ketiga, apakah alat ini bisa bekerja dengan cepat dan akurat? Untuk tujuannya sendiri adalah membuat alat yang sederhana, murah, tapi efektif. Alat ini juga bisa terhubung ke internet dan dipakai di rumah, toko, ataupun tempat kerja. Selanjutnya, di slide selanjutnya yaitu ada manfaat. Dengan alat ini, kita bisa yang pertama, mencegah kecelakaan akibat gas yang bocor. Yang kedua, mendapatkan peringatan dini secara otomatis. Yang ketiga, mengembangkan sistem ini jadi bagian dari smart home. Untuk selanjutnya itu, saya akan serahkan ke rekan saya Adelia yang akan menjelaskan sistem dan teknologi secara teknis. Terima kasih. Sebelumnya terima kasih kepada rekan saya Faradila Ilham telah menjelaskan pada slide sebelumnya. Nah, selanjutnya saya akan melanjutkan. Di sini kita menggunakan beberapa komponen utama. Nah, di sini itu kita menggunakan pertama ada ESP32 komponen utamanya yang digunakan sebagai microcontroller yang sudah punya koneksi WiFi. Lalu yang kedua, kita ada MQ2, sensor MQ2. Nah, di sini tugas sensor MQ2 itu ya dialah yang mendeteksi gas-gas dari LPG dan metananya. Selanjutnya ada LED dan buzzer sebagai alarm lokal. Lalu ada relay jika diperlukan untuk memastikan listriknya otomatis. Dan terakhir, kita menggunakan Telegram bot yang dimana ini sebagai sistem notifikasi langsung ke HP pengguna. Selanjutnya, untuk di slide selanjutnya, ini merupakan diagram sistem yang kita pakai, di mana alur sistemnya seperti ini yang telah tertera di PPT. Nah, di sini itu kita akan si sensor itu akan membaca gas. Nah, di mana setelah gas itu terdeteksi, datanya akan dikirim ke ESP32. Di mana jika terdeteksi gas itu, buzzer dan LED dan akan aktif. Lalu, sistem langsung mengirimkan notifikasi ke Telegram penggunanya. Nah, selanjutnya ini ada gambar flowchart system yang kita pakai juga. Ini merupakan flowchart sederhana yang dimana sensor MQ2 ini akan membaca kadar gas. Nah, jika melewati ambang batas atau contohnya di rentang 300. Nah, maka itu akan aktif buzzernya dan LED-nya akan aktif dan LED-nya akan berwarna merah. Lalu kita akan mengirimkan pesan melalui Telegram secara otomatis. Nah, selanjutnya di sini ada perakitan dan pemrogramannya, yang dimana kalau kita sendiri merakit awalnya itu dilakukan di breadboard, yang dimana pin-pin tersebut akan dihubungkan dari sensor ke ESP32-nya, lalu ada buzzer dan LED. Nah, di pemrograman ini dilakukan di Arduino IDE dengan bahasa C++.
Nah, kami juga menggunakan library Telegram agar alat bisa mengirimkan pesan secara otomatis. Nah, dan itulah sistem dan teknis yang kami gunakan. Nah, untuk selanjutnya akan saya berikan ke rekan saya, Cerio Fatantabia, untuk menjelaskan lebih detail bagaimana alat tersebut akan berjalan dan berfungsi dan bagaimana alat itu akan mengirimkan sinyal dan kejelasannya di slide selanjutnya. Terima kasih banyak. Terima kasih untuk teman saya, Saudari Adelia. Untuk pengujian kami yang saya lakukan dengan cara sederhana, tetapi efektif. Observasi langsung saat sistem bekerja menggunakan korek api gas sebagai sumber simulasi kebocorannya. Kami mencatat waktu respon, kestabilan, dan efektivitas sistem. Slide 10, hasil pengujian. Hasilnya cukup bagus. Sistem merespon gas dalam 3 sampai dengan 5 detik. LED merah dan buzzer langsung aktif. Notifikasi Telegram muncul di HP kurang dari 10 detik. Ini membuktikan bahwa alat ini cepat dan real time dalam memberikan peringatan darurat kepada deteksi gas kebocoran ini. Slide 11, rencana anggaran biaya. Total biaya yang kami keluarkan untuk kelompok itu sekitar Rp222.000. Sudah mencakup ESP 8266, sensor MQ2, kabel buzzer, box, relay, dan pengujian serta penyusunan laporan. Jadi alat ini cukup terjangkau dan bisa diaplikasikan ke rumah tangga, toko, ataupun minimarket lainnya. Slide 12, pengembangan selanjutnya. Rencana kami ke depannya membuat versi final di PCB, bukan breadboard. Menambahkan cloud storage untuk simpan data sensor. Uji sistem dalam kondisi ekstrim. Desain casing yang lebih ekonomis dan aman. Nilai dari pembacaan sensor gas seperti MQ2 yang saya lakukan terhadap ujian ini. Jenis sensor, kondisi lingkungan, udara, bersih atau tidaknya, kalibrasi sensor, tegangan, referensi, biasanya 5 volt atau 3,3 volt. Rata-rata nilai untuk sensor gas yang dicolok ke pin analog, ke MQ2, ke AO. Pada udara bersih, tidak ada kebocoran dan pembacaannya biasa berada di normal 100 hingga 300. Sedang meningkat waspada itu ketika 300 sampai 400. Bahaya ketika bocoran kedeteksi oleh gas itu dia 400. Jadi dalam inti dari kebocoran gas itu nilainya adalah 400. Ketika suhu bersih ataupun kotor, jadi 300 itu bersih. Ketika udara sensor mendeteksi itu, dia akan 400 mendeteksi dan buzzer bunyi atau on. Kesimpulannya, sistem ini sederhana tetapi efektif, bisa mendeteksi kebocoran gas dan mengirim notifikasi otomatis secara real time. Cocok untuk rumah, kos-kosan, warung, dan kantor. Ini adalah sebuah prototipe alat pendeteksi kebocoran gas berbasis IoT yang telah kami buat. Alat ini akan mendeteksi gas seperti LPG atau metana jika kadar gas melebihi batas aman. Maka, sistem akan otomatis memberi peringatan, alarm lokal seperti melalui buzzer dan LED merah. Dan pada layar di sini, notifikasi akan muncul dan dikirim secara otomatis ke HP pengguna lewat Telegram. Di sistem sederhana ini, respon cepat dan bisa diintegrasikan ke smart home. Nah, proyek sederhana kami untuk keselamatan bersama. Terima kasih. Akhir kata dari kami, saya Gusta Delia Rahma dan rekan saya Faradila Ilham dan Cerio Fatantabia mengucapkan Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.